satu orang ini bagus. Kalau mau tahu porang datang ke desa Maya. Desa Maya. Bisa ngopi nanti. Bisa ngopi. Ini besar-besar guys. Jangan lupa subscribe. Berapa kilo nih mas? Ini di 4 kilo. 4 kilo. Ya. Besar-besar guys. Ini hari ini tukang 4 kilo kali berapa ribu? Saat ini 5.000 lah. 5.000. Oke ya. Oke, terima kasih. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan transmigrasi yang ada di Indonesia, Pulau Jawa di sana. Kini saya ketemu lagi dengan kawan-kawan transmigrasi di Pulau Kalimantan, khususnya Desa Maya, Kabupaten Bengkayang. Hari ini kalau dulu saya berbicara soal kampung Jawa yang maju di 17, kali ini saya ada generasi transmigrasi yang maju di Desa Maya bertani porang. Ya, dengan Mas siapa Mas namanya Mas? Mas Agus Riyadi ya. Mas Agus sudah berapa lama tinggal di Kalimantan? Sudah 34 tahun. 34 tahun. Berarti sekarang usia Masnya berapa? 43. 40 berarti aslinya Jawa ya, lahirnya Jawa. Di Jawa mana ini? Jawa Tengah. Semarang. Ya. Kawan-kawan yang di Semarang, Jawa Tengah nih, Mas Agus ada di sini. Salam-salam, silahkan datang ke sini di Desa Maya, bertani porang. Mas bisa diceritakan nggak kenapa bertani porang, kenapa bisa tertarik gitu Mas? Ya awalnya tadi yang seperti saya sampaikan tadi, kita pertama mengenal porang itu di YouTube Mas. Dari YouTube penasaran kok ini berpotensi sangat luar biasa ini gitu. Tanaman yang bisa menghasilkan sebesar ini hanya di tanaman porang, selain ganja. Ya. Itu saya mencari-cari informasi di YouTube dan saya mendapatkan kontaknya Mas Waji yang ada di Madiun. Saya hubungi beliau, saya pesan bibit dan saya tanam Pak. Modal nekat Pak. Modal nekat ya? Iya. Kenapa modal nekat kok bisa benar nekat gitu? Ya, karena gini Pak, saya punya pengalaman, saya pernah mengirim sengon ke Pulau Jawa Pak. Sengon? Ya, itu satu pulau Pak. Jadi dari pengalaman itulah saya punya asumsi bahwa porang pun akan bisa kita kirim melalui puso Pak. Maka saya memberanikan diri untuk tanam porang. Ya. Informasi dari Mas siapa tadi yang di Jawa di mana? Suwaji itu gimana potensi kalau menurut beliau? Luar biasa, sangat luar biasa. Beliau mengatakan minimal 5 tahun ke depan masih sangat bagus untuk pasar porang. Ya. Mas bisa diceritakan setelah dapat informasi dari YouTube kemudian dari Mas Suwaji, yang Mas lakukan itu awal kali penanaman porang itu apa? Tempo hari saya sangat cincai Pak, bahasa Cinanya cincai itu Pak. Ya. Cincai. Itu masih posisi hutan, dalam artian rumput. Belum saya semprot, saya lubang, saya tanamin porang, baru saya semprot misalnya gitu. Kemudian dengan berjalannya waktu kita urus, kita pelihara, menghasilkan yang kan kata Pak Mas Waji, satu musim itu hanya setengah kilo 7. Di kita tembus 1 kilo sampai 1 kilo 7 kan. Satu bibit? Iya, satu bibit. Itu awalnya nanam berapa kilo bibit? 70 kilo Pak. 70 kilo? Ya. Awalnya itu ya? Iya. Itu dapat bibit dari sana semua? Iya, dari Madiun. Itu modal awal gimana Pak Mas? Modal awalnya bisa dijelaskan di sini dengan 70 kilo itu? Modal awal untuk pembelian bibit ya? Untuk pembelian bibit waktu itu di harga 300.000, ongkos kirimnya 60.000 Pak. Berarti 3 kali 7 21 juta. Ongkosnya 60 kali 70. Jadi ya anggap di 25 juta Pak modal awal di bibit. Itu cincai lah itu. Iya. Cincai punya lah. Kita coba dulu gitu ya. 21 juta. Dan setelah menanam dengan kurang lebih modal 20-an lebih juta gitu, hasil satu musim berapa? Hasil satu musim kita belum, waktu itu hanya kata Pak, dari kata. Nah, itu mendapatkan 100 kilo Pak. 100 kilo? Ya, kali 250 kita jual Pak. Jadi 25, baru pulang modal Pak. Mau pulang modal dari jual katanya doang? Jual katanya doang. Satu musim itu ya? Satu musim. Kemudian setelah kata? Ya kita nunggu satu musim lagi, baru ini Pak. Kemarin dapat menghasilkan kata di 400 kilo Pak. 400 kilo? Ya, yang awal 100 kilo, di musim kedua 400 kilo. 400 kilo, sudah 500 kilo? Ya. Dikali? 250. Jadi berapa teman yang dapat kemarin? 250 dikali
Ini 125 juta, Pak. Ini berhitung ini Ya, dari 125 dari juta. modal awal 25 5 juta. juta dapat hasil satu musim 25 juta, satu musim 25 juta. 25 juta. Ini musim kedua Ya, ya. musim kedua 125. Berarti 125 juta. 150 total, Pak. 150 Ya. tuh modal 25 juta. Belum hitung umbi. Belum butuh umbi. Iya, ceritakan umbi sekarang. Ya, umbi anggap aja rata-rata tanaman saya ada 8.000 batang yang seperempat hektar ini. Kali aja di 3 kilo. 4 hektar ya. Perempat, Pak. Perempat ya. Ya. Nah, kali 3 kilo berarti 8 kali 3 24. Nah, 24 di harga sekarang 7.000. Berapa tuh, Pak? Hitungin, Pak. Iya, dikalikan. Hitungin. Heeh, 24. Hitungnya, hitungnya terbang. 24 ton kali 7.000. Terbang hitungnya. 7.000. 24 kali 7 berapa? 140. 100 Nya Matematikanya. 16. Udah lama ini. 152, Pak. Juta. Iya. Berarti totalnya 302 juta, Pak. 302 juta. Ya. Itu kalau porang satu musim, 2 musim. Kalau umbi bois bisa diambil 2 musim ya. Satu musim bisa, tapi kan masih 1 kilo lebih sayang, Pak. Satu musim itu hitungannya berapa? 6 bulan. 6 bulan. Iya. Pak, untuk tanah cerewet enggak, Pak? Nah, perawatannya gimana? Perawatannya. Untuk tanah pada dasarnya ini yang penting tidak tergenang air bisa. Ya, tidak tergenang air. Cuman perlakuan yang paling bagus itu memang penggemburan tanah. Ya, penggemburan tanah, pemupukan dasar itu udah bagus, Pak. Itu kita kalau kita biasanya itu kan pakai galang gitu ya, Ya. atau kita bikin Bedengan, Pak. bedengan gitu Ya. ya. Kalau nanam porang ini gimana? Iya, bedengan, Pak. Yang Bedengan. bagusnya bedengan. Cuman kalau kita mau cincin enggak bedengan enggak apa-apa juga. Nggak apa juga. Cuman hasilnya kurang maksimal. Tanam-tanam gitu aja. Ya. Kalau untuk pupuk, Untuk pupuk apa ya? Kimia. untuk pupuk yang digunakan maksudnya. Pupuk kompos, Pak. Ya, dalam artian kotoran kambing, sapi, babi kalau memang ada. Oh, gitu ya. Pokoknya kotoran hewan. Kimia? Kimia kita menggunakan Ponska. Oh, tetap juga Pak. Ya, tapi tidak banyak, Pak. Tidak. Paling 1 sendok aja. Berarti kalau tadi kita hitung kotor 300, hitung dapat bersihnya berapa ini? 4 hektar ya. Dipotong gaji ya. Mungkin di 250 dapat lah, Pak. Oh. Ini Soalnya ada pakai kalkulator. kalau tadi kan kita bicara cincai-cincai bagaimana menanam, bagaimana pupuk. Kemudian ini penjualan ke depan. Ini jualnya kemana? Untuk tahun-tahun ini dan beberapa tahun ke depan kita masih mengarah ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Pak. Jawa Timur ya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk beberapa tahun ke depan Kalbar akan berdiri pabrik, Pak. Karena porang ini ibarat gula, Pak. Kalau gula ini kalau ada gula semut otomatis datang. Jadi kalau porang sudah ada di Kalbar dan sudah lumayan banyak, pembeli akan berdatangan, Pak. Ini kan pasti ada makanan khasnya. Ini bahan bakunya untuk apa sih? 80% untuk makanan, Pak. Itu makanan. Iya. Sepertinya, Pak. Yang Seperti apa, Pak? makannya Ya sama kalau ini kan dikirimnya keluar, Pak. Cina, Oh, Jepang, ekspor tuh ya? ekspor, Pak. Jadi yang kita tahu mie shirataki, konjak, langsung beras. Pokoknya 80% untuk bahan makanan, Pak. Jadi intinya punya modal kecil ataupun besar silahkan nanam porang. Iya. Semua tanah bisa. Bisa, yang penting tidak tergenang air. Yang penting tidak tergenang air. Iya. Oke, Mas Agus Riyadi, Iya. ini warga transmigrasi di Desa Maya, Kecamatan Seluas, Iya. berhasil menanam porang dan ini percontohan ya di Iya. Kalimantan Barat ya. Betul. Makasih Ya. kawan-kawan. Makasih Mas Agus. Makasih. Halo, Nah, hari itu ini dia. saya Tuh, porang bersama angkat Mas, angkat Mas, porang. Angkat Mas. Nah, ini porangnya itu berapa kilo itu? ini saya di dusun Mayak ya, Mayak bersama sahabat saya ini Sebalo Channel. Hari ini saya bertemu dengan Mas Riyadi, Agus. Ya. Mas Riyadi dengan petani langsung. Nah, ini salah satu porang ini bagus. Kalau mau tahu porang, datang ke Desa Piju ini, Wah. Kecamatan Menggayang, Kabupaten Menggayang. Desa Maya. Desa Desa Maya. Maya. Bisa ngopi nanti. Bisa ngopi. Ini besar-besar guys. Nah, jangan lupa subscribe. Berapa kilo nih Mas? Ah, Ini di 4 kilo. 4 kilo. Ya. Besar-besar guys. Ini ini hari ini tukang 4 kilo kali berapa ribu? Saat ini 5.000 lah. 5.000. 5.000. Oke ya. Oke, terima kasih. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.